Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Gus Anton di channel Jalan Terbaik. Hari ini kita akan membahas tentang filosofi patung Ganesha. Untuk itu langsung saja kita bertanya kepada Gus Anton. Assalamualaikum Gus Anton, Rahayu. Waalaikumsalam, Rahayu. Ya, Mas, ya pripun Gus kabarnya Gus? syukur alhamdulillah, baik-baik selalu, sehat-sehat selalu, dan juga penggemar daripada seni dan budaya melalui Dolet Relief atau channel kami ya. Saya mendoakan juga semoga sehat-sehat selalu dan diberikan kelancaran juga Ya, amin. bagi segala urusan saudara-saudaraku yang di sana ya. Ya, amin. Ya Gus, ini Ganesha kok banyak tangannya ini. Gimana ini filosofinya Gus? Boleh diceritakan satu persatu Gus? Begini Mas ya, saya sebelum menceritakan itu saya ceritakan poin-poin pentingnya ya. Ya. Yang mana Ganesha itu sebenarnya siapa, anaknya siapa, ya kan? Lalu yang disandang atau yang bahwa ini semua ini saya akan jelaskan untuk saudara-saudaraku senusantara ya. Ya. Begini Mas ya. Ini Ganesha ini kan sebenarnya itu perwujudan daripada Sang Pencipta itu sendiri sebenarnya. Ya. Hanya dibungkus perwujudannya itu lain gitu loh Mas. Sebenarnya itu di situ. Jadi kita di sini itu selain kita itu tahu menciptakan sebuah karya ya, di sini itu juga mengandung makna arti kita itu bersama-sama untuk ngaji bersama. Akan filosofi-filosofi yang terkandung di dalamnya ini. Ya. Soalnya leluhur kita dulu itu mewujudkan seperti gini adanya itu nggak ngawur Mas. Ya. Yang jelas itu melalui ini kan hasil daripada puncak daripada meditasi mereka. Oh begitu. Untuk menuju atau tertuju kepada Sang Pencipta atau kebenaran sejati itu sendiri. Ya. Jadi kalau saya boleh ngomong secara umum ya, secara universal ya, bagaikan alam ini yang adalah yang maha kuasa Mas. Yang maha kuasa adalah segala sesuatu, tidak ada segala sesuatu kecuali hanyalah Dia saja. Jadi kalau di dalam ajaran Jawa itu ada bahasa aku iki wong kang sinara wedi, pangeran wujud. Bukan wujudnya pangeran, tapi pangeran wujud. Jadi Ganesha ya, kembali lagi nih ke Ganesha ini adalah anak daripada Dewa Siwa Ya. sama Dewi Parwati. Ini merupakan dulu itu disebut itu dewa pendidikan. Kok bisa Gus? Yang jelas pada waktu Ganesha ini berpose, pada waktu setelah bertapa 1000 tahun ya. Itu gadingnya ini patah ini untuk menulis. Filosofinya di situ. Oh gitu. Dan satunya ini memegang belalai. Ya. Jadi dulu itu sebelum bertapa ini kan keadaan telanjang. Ya. Ganesha itu di situ. Itu yang namanya itu Gajah Seno. Jadi dulu itu sebelum jadi Ganesha itu kalau di sini tuh ada itu namanya Gajah Seno kayak ya gitu. Atau Gono itu. Oh itu iya. Masih telanjang. Jadi bertapa 1000 tahun, akhirnya itu mendapatkan sebuah
eh, pencerahan dari Sang Pencipta itu sendiri ya, 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 ya. akan apa jati dirinya, Hmm. yang mana apa eh, Ganesha ini diturunkan waktu itu, pada waktu zaman kadewatan itu diturunkan ke dunia itu, diamanai apa, tugasnya apa, baru tahu setelah pencarian jati dirinya itu, ya bertapa itu Mas. Oh gitu. Gitu loh. Jadi di sini ini apa, pada waktu berpose berdiri ya, ini selain dia itu disebut dewa pendidikan, Ya. ya kan, ini juga diyakini ya kan oleh leluhur kita dulu itu, bahwasanya patung Ganesha itu diletakkan di dalam apa, di tepi-tepi dekat pantai atau di dalam hutan banyak, atau di pegunungan, karena merupakan patung Ganesha ini untuk meredam daripada gempa, ya kan, Oh, sebagai timbel Mas. oh gitu. Jadi biar saudara-saudaraku ya Nusantara ini biar tidak gagal paham, ya kan, biar jauh lebih memahami, mengerti, kita kuat bersama-sama di sini, Iya, iya, ya iya. kan, melalui sebuah karya-karya kami, Hmm. ya kan. Iya Gus. Jadi Itu tadi Gus Anton menyatakan bahwa Ganesha itu biasanya ditemukan di tengah-tengah hutan atau tempat-tempat yang sekiranya itu agak angker ya. Kalau saya itu melihat itu sebuah narasi atau berita atau informasi yang lain, itu memang Gus, Ganesha itu diletakkan itu dulunya itu di tempat-tempat kayak gitu. Nah, itu memang lulur kita tuh sengaja kayak gitu apa gimana Gus? sengaja Mas, Oh, sengaja gitu. diletakkan di apa, tempat-tempat yang sekiranya itu tidak eh, bisa meredam gempa, bahkan apa tsunami juga kan, lempengan-lempengan bumi di dalam perut bumi ini kan menggeser apa segala macam. Kalau ada Ya. timbelnya itu akan meredam Mas. Oh, begitu. Gitu loh. Ya, Jadi ya. semuanya itu apa kan melalui media apa eh, karya seni orang dulu, merupakan perwujudan Ganesha ini dipergunakan seperti gitu Mas. Oh, gitu. Iya, jadi kalau diyakini memang, kalau di iman di situ ya memang kejadian beneran Mas. Ya, 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 ya. Semuanya itu bukan kita itu mengagung-agungkan, ini enggak, ini merupakan piranti, Hmm. merupakan piranti. Jadi merupakan apa ya, istilah itu kabelnya ya. Kita Ya, itu ya. menginginkan sesuatu itu dari Sang Pencipta itu, akan kepingin apa gitu ya, biar cepat terwujud. Ini merupakan pirantinya. Oh, begitu. Gitu loh. Dan di sini ya, biar saudara-saudara Nusantara ini tidak gagal paham, di sini ada kebut. Ini Ya. kan kebut Mas. Ya, ya. Ya, Tapi ini belum jadi ya, Gus? belum. Ya, ya, ya. Ini membawa kebut. Jadi ibaratkan kelut, kayak kelut untuk apa, pembersih Mas, pembersih kaca itu. Oh, ya, ya. Macam seperti gitu. Ini kan diwujudkan. Ini kan untuk membersihkan eh, apa ya, hati yang kurang suci. Oh, Jadi karakter-karakter dari eh, kita masing-masing ya, istilahnya itu di situ. Ini kan menginginkan kita itu jangan sampai mempunyai hati yang congkak, takabur, egois. ya, Semuanya itu kan, ini kan merupakan simbolis. ya, ya, Gus. Ini merupakan simbolis. Jadi Ya. biar nggak gagal paham, biar nggak langsung dimatikan karakternya itu. Oh itu nggak boleh, itu dosa apa? Loh ini berarti kalau orang itu mengatakan apa? Mengatakan ini dosa apa segala macam, termasuk menyalahkan Sang Pencipta itu sendiri. Ya, ya, ya. Ayo coba. Ya.
mencipta apa, menyalahkan sang pencipta itu sendiri. Iya. Semua yang terjadi di dalam hidup ini tidaklah ada kalimat kata kebetulan, Mas. Ya, Semua ya, yang terjadi di dalam hidup ini merupakan kodok lan kodarnya sang pencipta. ya, ya, Keputusan sang pencipta sudah ada catatan di Yaumul Mahfudz sana. ya, 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 ya. Gitu loh. Jadi tinggal manusianya itu sendiri-sendiri itu tanggap apa enggak ayatnya sang pencipta. Iya. Jadi Gitu loh. kalau kita melihat Gus Anton tahu Cak Nun ya, Gus Anton ya? Ya. Ya tahu, Mas. Jadi Cak Nun itu pernah berkata gini, saya ini orang Jawa, ya jadi orang Jawa. Seperti halnya ini Gus Anton. Gus Anton ini diciptakan sebagai pemaja. Memang melakukan pemahat kayak gitu ya Gus, maksudnya itu Gus. Jadilah diri kita masing-masing, Mas. Oh begitu. Intisarinya itu mendefinisikan sesuatu itu kalau bisa pendek tapi mengandung makna arti dalam, ngapain harus terlalu panjang. Oh Jadi gitu. Ya, ya, ya. apa istilahnya itu apa ya, kita hidup ini baru bisa dikatakan merdeka, baru bisa dikatakan kita itu kaya Ya. Kita itu bisa menjadi diri kita sendiri, jangan jadi orang lain. Ya, 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 ya. Gitu loh, jadilah diri kita sendiri. Kalau merah katakan merah, kalau hijau katakan hijau, kalau putih katakan putih. Ya tuh. Ya, 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 jangan ya. sampai kita itu dengan tujuan apa, demi kepentingan pribadi, nggak ngurus kepentingan orang lain, akhirnya menghalalkan segala cara. Ya, ya Gus. Ya, ya. Gitu loh, itu Ya. malah tambah salah. Ya. Jadi di sini kita teruskan ya, saudara-saudara se-Nusantara ya. Ganesha ini sendiri termasuk diyakini oleh leluhur kita dulu itu merupakan apa, keperkasaan ya, lambang keperkasaan. Ya. Jadi bila mana apa bagi sobat-sobat Nusantara ini apa ya istilahnya itu, kalau ingin melakukan suatu usaha atau bisnis apapun biar apa bertambah bisa lancar adanya, ya paling tidak itu nggak hanya cuma asas logika aja yang dipakai. Jadi religi kita itu juga kita hidupkan juga, Mas. Ya, ya. Jadi ya. dengan adanya misalkan mempunyai seperti gini, paling tidak itu jiwa kita itu mengatakan aku kepingin benar-benar menjadi pengusaha yang besar, yang perkasa. Bagaikan gajah ini kan, Ya, ini ya. kan Ganesha ini kan lambang keperkasaan juga. Iya, iya. Kekuatan juga ya. Kekuatan juga. Iya, iya. Nah ini ada Godo ya. Ini Godo ini merupakan apa istilahnya itu lambang daripada senjata untuk menyingkirkan energi-energi yang mau menghantam jiwa kita ini. Energi-energi negatif maksud saya. Iya, iya, iya. Biar nggak salah ya. Ya. Energi-energi negatif ya. yang mau menghantam jiwa kita. Ya. Ini merupakan bisa dibuat untuk piranti mewakili jiwa ini dikala pada waktu keadaan apa teledor. Ya, ya, ya. Ya, jadi lalai. Ya, gitu loh. Tapi ini tetap iya, jadi ini tetap menjaga. Ya. Bisa untuk menjaga. Kalau saya itu melihat patung-patung tempo dulu itu banyak itu patung itu membawa patung gada. Ya, Gus. Mungkin ini orang-orang dulu itu senjatanya gada itu mungkin mengacunya ini gadanya Ganesha gitu ya, Gus ya? Iya. Yang jelas di situ termasuk kapak ini, Mas. Oh iya. Ini kan untuk apa ya? Paling tidak itu menyingkirkan hal-hal yang mana apa ada energi-energi yang negatif. Contoh soal ya, energi negatif yang mau menghantam diri kita. Tiba-tiba kita punya teman lama yang nggak pernah ketemu ya, misalkan gitu. Terus
ketemu kita sikapnya, karakternya sudah beda mas dengan dulu. Akhirnya terus ngelihat kita tuh timbul iri, dengki, meri, misalkan gitu ya. Iya. Akhirnya ingin menusuk kita dari belakang misalkan gitu. Iya, iya, iya. Nah ini loh merupakan simbolis untuk menyingkirkan hal seperti gitu mas. Oh begitu. Ya Gus, kalau saya tuh melihat kapak ya, senjata kapak ini senjatanya Sadewa Gus, dari Mahabharata. Apakah Ganesha ini penulis Mahabharata Gus? Iya, ini kan penulis Mahabharata. Jadi begini, sebenarnya itu kebenaran sejati itu hanya cuma satu, Mas. Hanya dibungkus aja, bungkusnya aja yang berbeda-beda. Sebenarnya itu yang sang maha pencipta itu sendiri sebenarnya itu. Ya, ya, ya. Gitu. Ya. Masih kita juga gitu. Ya, 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 ya. Banyak Kak, di pelajaran saya itu jenari ingsun pangeran. Ya, ya, ya. Jadi aku ini wong kang sinoro wedi. Pangeran wujud sebenarnya itu sang pencipta itu sendiri. Ya, ya, makanya ya. saya tadi kan awal tadi kan bicara bagaikan alam semesta ini loh yang maha kuasa mas. Yang maha kuasa ini adalah segala sesuatu, tidak ada segala sesuatu kecuali hanyalah dia saja. Ya, termasuk batu ini ya sang pencipta itu sendiri. Iya. Karena mas, ini semua adalah ciptaan yang maha kuasa. Iya. Dan kita dijalankan karena kehendaknya sang pencipta juga. Semuanya gitu. kehendak sang pencipta mas. Manusia itu hanyalah bagaikan wayang. Iya, iya, iya. Ya kita itu pada waktu dilakonkan menjadi apa ya kita nikmati aja. Lakon kita itu pada posisi apa. Kita nikmati, kita syukuri, kita jalani dengan baik lakon kita. Jadi lakukan saja kewajibanmu, jangan memikirkan hasil akhir. Hasil akhir apa kata sang pencipta. Kalau kita itu melakukan kewajiban itu dengan sebenar-benarnya dan dengan sebaik-baiknya, dipastikan mas hasil akhir itu sesuai dengan apa yang dijalani oleh orang itu sendiri-sendiri kok. Iya, iya Gus, baik, baik. Jadi penilaiannya itu di situ. Jadi terus ini membawa trompet ya ini bagaikan apa sang-sangkala. Iya, iya. Ibaratkan semesta ini mengalami sebuah kehancuran besar ya. Iya, iya, iya. Kan di situ. Ya ini sangat tidak jelas ya. Seperti rumahnya keong ya guys ya. Iya. Ya, ya. Trompetnya zaman dahulu tuh kayak gitu ya. Teken ya. Ibaratkan orang itu kan orang hidup ini kan mesti harus mempunyai apa ya? Tuntunan. Tongkat ini kan tuntunan. Ya, ya, untuk menuntun kita. Nah ini kan bagaikan bunga Wijaya Kusumo. Jadi apa bunga kehidupan. Iya Gus. Jadi itunya Krishna ya. Ya. Jadi ayat itu ada dua mas. Ayat yang tersurat dan ayat yang tersirat. Jadi biar saudara-saudaraku ya senusantara ini ya, biar kita itu hidup ini nggak hanya cuma hidup-hidupan, istilahnya di situ. Biar kita itu sama-sama semakin mengerti kita dihidupkan ini untuk apa dan tugasnya apa dan harus bagaimana. Biar kita itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh sang pencipta. Ya, jadi ketika ruh kita nanti itu lepas dari badan ini, paling tidak itu kita itu sudah tahu adanya, kita itu hidupkan ini untuk apa, tugasnya apa, dan harus bagaimana gitu. Oh begitu. Biar apa nggak sampai salah di hadapan sang pencipta mas. Iya, iya, iya. Soalnya ruh ini kan merupakan perhatian terkecil lah mas. Jadi dari sang pencipta gitu loh. Iya, iya. Ya Gus, ini di belakang Ganesha ini ada kayak apa ini Gus? Tikus apa Gus ini Gus? Ya ini kan. Iya, iya. Ini petok mas ya. Iya, iya. Petok ini kayak semacam pusakanya orang Jawa. Jadi petok ini kan ada handle-nya ya, ada rangkanya, ada itu pedoknya. Jadi kan bagaikan laki-laki sama perempuan. Filosofinya itu laki-laki sama perempuan. Iya, 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 iya. Jadi biar semuanya semakin tahu ya, istilahnya itu antara laki-laki dan perempuan ini bagaikan min dan plus. Ya, ya Gus. Jadi kesemuanya ya. Ini
tikus ini kan filosofinya dulu kan caranya ini buat tumpangan. Pada waktu Ganesha masih kecil-kecilan dulu kan sangat aktif memang ya. Iya, iya, iya. Jadi untuk tumpangan sangat ini. Ya. Jadi di situ saudara-saudara Nusantara ya. Ini kita ngebahas secara global. Ya. Jadi kalau kita itu ngomongkan secara rinci dan semakin spesifik, ya kita itu memerlukan waktu yang panjang mas, memang. Iya. Memerlukan waktu yang panjang. Ya. Jadi nantinya akhirnya ke hal yang ritual ya, ke hal pada waktu kita bermeditasi wening juga sampai nembus ke alam goib, mampu mas, dan bisa itu semuanya. Iya, 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 Gus. Bisa dibuktikan itu. Kita tahu adanya kok. Iya, iya, iya. Untuk di situ perjalanannya itu bagaimana dan seperti apa. Iya. Ya, baik Gus, atas pinjam-pinjam kali ini untuk pesan kepada teman-teman subscriber Toilet Relief ini Gus, gimana Gus? Ya, saya berpesan ya secara gamblang ya. Semoga kehadiran kita selama ini kita itu membuat video ya, memang kita sengaja ya seperti gini. Kita itu memang lebih tahu dulu mas. Ya. Jadi bukan kita itu sok ngerti, sok pinter, enggak. Tapi kita memang diberi pengetahuan lebih dulu dari Sang Pencipta akan semua ini. Jadi kita bisa berbagi ya, sama saudara-saudaraku yang di sana ya, semuanya biar paling tidak itu kita itu dalam hidup ini bisa mengambil sebuah hikmah dan arti yang jelas gitu loh. Ya, ya, ya. Jadi nggak semu. Jadi kadang-kadang kan apalagi para remaja yang baru-baru lulus sekolah atau apa, biasanya itu sombong mas. Ya, ini gimana ini hidup ini kok gini dan sebagainya. Itu ikutin aja kayak seperti air mengalir. Ya. Nanti akan jiwa ini akan ada yang menuntun ya gitu. Ada yang menuntun kok. Iya, iya. Jadi begitu ya. Termasuk bagi saudara-saudaraku yang lainnya barangkali menemui sebuah permasalahan apapun di dunia ini, dihadapin aja, ikutin aja, sama selalu meminta kepada Sang Pencipta. Ya. Tuntunlah ke jalan yang benar-benar menurutmu benar. Ya, ya. Terus. Jadi di situ selalu kita itu mengucap di situ, sama kita itu secara kamanusannya kita itu usaha ya kan. Ya, ya, ya. Pasti lambat atau cepat, apa yang Anda pikirkan ya kan, apa yang Anda cita-citakan dalam hati pasti terjadi. Ya.